Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 9, bertemu lagi dengan Pak Bagus. Hari ini kita akan membahas secara singkat bab 2, pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 4 alinea. Setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna khusus bila mana ditinjau dari isinya. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima aliran negara, persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan, paham individualistik. Negara menurut pengertian pembukaan UUD, Negara Republik Indonesia menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan. Dalam merumuskan suatu causa finalis, sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa setiap negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.
Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Arti penting pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran di atas, maka tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Indonesia adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila, kemudian penjelasan UU Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dalam pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia adalah sumber hukum tertinggi Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti penetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Dengan tetap menyadari makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan memperhatikan hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal, maka dapatlah disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan satu rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD tahun 1945, yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semangat pembukaan dan yang disemangati pasal-pasal Undang-Undang Dasar pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti diketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun itu tidak tertulis. Inilah yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam Undang-Undang Dasar. Sikap positif terhadap pembukaan UUD 1945. UUD di samping memuat aturan pokok yang diperlukan sebagai negara dan pemerintah, berisikan pula dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu dan sejarah bangsa Indonesia, dan telah ditempa dan diuji melalui perjuangan yang panjang dan pengorbanan. Menjadi tugas kita bersama
termasuk kalian sebagai para pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Sekian, selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan yang singkat dan sangat cepat dari Pak Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.